Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami kitab suci Al-Quran yang akan dibaca juz 20, suratnya surat An-Naml. Ayat yang dibaca yaitu ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran, wa innahu itu Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar sebuah petunjuk dari Allah kepada orang-orang yang takwa, hudalil mutakin, hudalinas. Jadi betul-betul Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua manusia atau juga untuk para orang yang bertakwa. Warahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu juga sebagai rahmat ya, karunia dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana kok jadi rahmat? Iya, Allah akan memberi kenikmatan banyak dengan Al-Quran ini, banyak membuat manfaat dari Al-Quran ini. Asal kita membaca, lalu kita dapat tunjuk, lalu kita mempelajari isinya, lalu kita mengamalkan isinya, itu kan berarti kita akan dapat manfaat yang banyak sekali. Kalau tidak tahu isi Al-Quran, mana bisa kita amalkan? Nah, begitulah. Apa yang diperintahkan kita lakukan. Terus sholat, kita dapat manfaat. Di surah infak, di surah zakat, dan terusnya. Birrul walidain, terus dan seterusnya. Semua isi Al-Quran itu yang perintah baik-baik, kalau diamalkan, kita itu mendapat manfaat yang banyak. Itu hanya orang yang mukmin seperti itu. Kalau orang kafir, orang munafik tidak mau baca Al-Quran, apalagi ngamalkan, dengarkan jangan mau. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Dan sesungguhnya Tuhan Allahmu itu yang menciptakan kamu itu, Dia telah memutuskan perkara di antara mereka itu dengan dengan keadilannya besok di akhirat itu. Wa huwal azizul alim, dan Allah itu Maha perkasa dan Maha mengetahui. Perkasa dalam arti menghadap itu ya tidak ragu-ragu lagi. Mengetahui itu ya semua apa diketahui oleh Allah. Fatawakal Allah. Oleh karena itu hendaklah kamu itu berserah diri ya. Bertawakal pada Allah terhadap semua persoalan yang kamu hadapi, itu kembalikan kepada Allah. Segala sesuatunya kepada Allah. Jadi kalau orang sakit sudah lama berobat tidak sembuh-sembuh, ya sadar saja, sabar, mohon ampun, mohon dikasih obat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Sebab apa? Wa idza maritu wa huwa yashfin. Allah sudah ngajari kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, kan begitu. Itu tawakal seperti itu. Innaka alal haqqil mubin. Sesungguhnya kamu itu ya Muhammad ada di atas kebenaran yang nyata. Jadi karena kamu itu seorang Rasul yang mendakwakan Al-Quran itu betul-betul oleh Allah dijamin. Ini kebenaran yang nyata. Jadi kamu mengamalkan berdakwah ini juga ini dalam kebenaran nyata. Para pendengar kita ngaji ini juga di atas jalan yang nyata, benar-benar yang kita kaji ini adalah firman Allah untuk kita, untuk diamalkan begitu. Innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa adu'a idza walau mudbirin. Sungguhnya kamu Muhammad, kamu itu tidak dapat menjadikan orang yang mati itu menjadi mendengar loh ini. Kamu tidak bisa menjadikan orang mati itu bisa mendengar. Nah ini perlu diketahui dalam kalangan umat Islam itu ada ilmu talqin itu loh. Orang mati lalu dinasihati si penghulu, diberitahu nanti akan kedatangan malaikat akan menanyai tentang ini itu. Nah kalau berdasar ayat ini apa bisa ya orang mati ditalqin, diajari supaya bisa menjawab. Padahal Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya Muhammad kamu tidak bisa membuat orang yang mati itu menjadi mendengar. Nah itu firman Allah loh. Wala tusmi'u summa, dan juga kamu tidak bisa menjadikan orang yang tuli menjadi mendengar. Yaitu orang yang sudah tuli, orang sudah buta terhadap dakwah Islam. Artinya telinganya tidak bisa
mendengar, tidak mau mendengar, ya toh. Ya matanya sudah tidak mau membaca Al-Quran, dakwah Al-Quran tidak mau. Idza walau mudbirin, jika mereka itu memang berpaling membelakanginya. Jadi kalau orang diberi dakwah lalu dia itu tidak mau ikuti dakwah, lalu apa kamu bisa Muhammad membuat mereka yang bisu itu jadi bisa ngomong, yang tuli bisa mendengar? Nah, tidak bisa. Oh dia ada mau dengar, saya tidak mau. Nah begitu. Jadi pada dasarnya orang yang mau mendapat petunjuk itu ya paling tidak mau mengikuti pengajian, dengar lalu dipikir-pikir lalu bisa nerima apa tidak, itu pun yang menentukan Allah gitu. Tapi kalau ada pengajian jam melengos tidak mau, menjauhi malah ngaso, mana bisa dia dapat petunjuk? Yang hatinya gelap lalu terang, tidak bisa gitu. Wa ma anta bihadil umyi andola latihim, dan tidaklah kamu Muhammad, kamu itu bukan orang yang bisa memberi petunjuk ya, kepada orang buta. Orang buta itu buta hatinya, tidak mau menerima ajaran itu. Jadi kalau orang sudah buta hatinya, tidak mau menerima ajaran ke orang itu, kamu tidak bisa memberi petunjuk. Yang bisa itu hanya Allah itu. Kamu tidak bisa membuat dia itu dapat petunjuk lalu menghindar dari kesesatannya lalu ikuti kamu, tidak bisa Muhammad. Petunjuk itu hanya dari Allah. Intusmi'u ila man yu'minu bi ayatina wahum muslimun. Tidaklah kamu dapat menjadikan mendengar orang-orang itu kecuali orang yang beriman dengan ayat Quran ini dan dia orang Islam. Jadi yang dijamin oleh Allah untuk bisa mendengar, mendapat petunjuk dari Al-Quran itu hanya orang yang beriman dan orang yang berislam. Iman kepada ayat Al-Quran ini, percaya Al-Quran itu firman Allah pada Muhammad, disampaikan pada mereka, dia yakin begitu, lalu mereka bisa mau mendengarkan, lalu bisa menerima, baru bisa mendengar itu. Nah itulah orang seperti orang yang berislam. Kalau orang tidak Islam, Islamnya Islam ya KTP, hanya sekedar ngaku Islam tapi tidak pernah dengar Al-Quran, ya mana bisa dapat petunjuk, ya tidak bisa gitu. Wa idza waqa'al qawlu alaihim ahrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa idza, dan ketika waqa'al qawlu, telah jatuh ketentuan dari Allah kepada mereka bahwa mereka itu nanti akhirnya akan diadab, itu maksudnya. Ahrosna lahum dabatan, maka kami akan mengeluarkan kepada mereka itu ya binatang-binatang melata dari bumi ini. Tukallimuhum, dan mereka akan berkata kepada mereka itu anannasa, dan mereka akan berkata anannasa, sesungguhnya manusia itu terhadap ayat-ayat kami ini tidak yakin, tidak meyakini. Nah ini Allah beritahu ini. Jadi kalau orang sudah diadab, putusannya akan diadab, sudah datang, adab akan datang. Itu Allah memberi tanda. Binatang melata-melata itu keluar dari bumi. Ya umpamanya gini aja, kalau gunung Merapi itu ya, umpamanya gunung di Jawa Tengah ada Merapi. Kalau akan meletus itu, ya binatang-binatang ya ada di situ, ada kambing, ada ular dan sebagainya, itu turun dari gunung. Karena dia tahu nanti akan meletus tuh ya, secara lahiriah mungkin ya daerahnya sudah jadi panas mungkin begitu. Karena gunung akan meletus itu. Lalu mereka turun. Itu tanda bukti itu bahwa azab Allah akan datang gitu loh. Itu bagi orang yang tahu ilmu agama. Oh ini sudah kok kambing-kambing sudah turun. Ya harimau turun dari puncak ke turun masuk kampung-kampung lalu bikin kerusakan di kampung. Oh ini tanda bukti bahwa azab akan datang gitu. Mestinya begitu. Itu sama saja binatang-binatang itu berbicara itu. Ananasa kanu bi ayatina la yu'minun. Akan tetapi ya, para manusia terhadap Al-Quran yang ngomong seperti ini tidak percaya. Di mana Quran mengatakan kalau
satu umat akan dibinasakan, itu keluarlah binatang-binatang melata itu. Ya tadi contohnya di gunung-gunung yang akan meletus itu. Tapi mereka ya yakin itu, orang yang kafir itu. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan miman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Dan ingatlah pada hari di mana kami itu Allah mengumpulkan dari tiap-tiap umat itu segolongan dari siapa ya dustakan. Jadi kelompok orang yang mendustakan ayat Quran itu mau dipanggil oleh Allah, ya umat-umat itu lalu dipisah-pisah gitu loh, mau dikelompok-kelompokkan itu. Fahum yuzaun, dan mereka dibagi-bagi menjadi berbagai kelompok. Ya karena tingkat kedustaannya mungkin berbeda-beda ya. Ada orang yang kafir tulen, ada setengah kafir, ada munafik lah, dipisah-pisah itu. Sesuai dengan tingkat berat ringannya kesalahan mereka itu. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam yuhitu biha ilman amma dza kuntum ta'malun. Hatta idza ja'u, sehingga jika mereka datang di akhirat, qala, Allah akan berfirman, akadzabtum bi ayati, apakah kalian itu betul-betul mendustakan dengan ayatku Al-Quran? Apa betul? Kamu datang sini, posisimu dalam rangka menghadap aku itu dulu kamu tidak percaya, mendustakan Al-Quran ayatku itu. Walam tuhitu biha ilman, padahal tidaklah kamu itu menguasai tentang ayat-ayat itu. Tidak tahu kok tidak mau belajar gimana gitu loh. Kamu datang kepadaku, kamu bohongi Al-Quran. Oh kamu nggak tahu kok malah bohongi piye? Boyo belajar Al-Quran bagaimana begitu? Amma dza kuntum ta'malun, atau apakah yang kalian telah kerjakan? Nah kalau kamu sampai tidak mau belajar Al-Quran, tidak tahu sampai sekarang menghadap aku, tidak tahu Al-Quran itu, kamu nggak tahu itu, lalu kamu itu ngerjain apa aja di dunia ini? Diberi petunjuk untuk mengikuti Al-Quran, biar selama dunia akhirat, tidak mau. Lalu apa kerjamu di dunia itu? Wa waqa'al qawlu alaihim bima dzalamu fahum la yantiqun. Wa waqa'al qawlu, dan jatuhlah perkataan kalimat Allah atau ketentuan Allah untuk menghukum mereka itu. Bima dzalamu, karena kedzaliman mereka, karena mereka berbuat zalim, menganiaya diri, tidak tunduk patuh pada Allah, tidak beragama Islam, perbuatannya jahat-jahat. Fahum la yantiqun, dan mereka itu tidak dapat apa? Tidak dapat memberikan alasan. Sudah. Karena sudah salah, tidak mau belajar Al-Quran, sampai dikatakan ngapa kamu tidak tahu Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran gimana? Apa kerjamu toh kok tidak mau belajar Al-Quran? Digitukan, ya sudah. Sudah diputuskan dia harus dihukum, ya dihukum karena kedzalimannya itu. Dan dia tidak bisa bikin alasan lagi. Tidak bisa minta maaf lalu tidak jadi dihukum, tidak bisa, langsung dihukum gitu. Alam yarau anna ja'alna laila liyaskunu fihi wa nahara musbiro wa nahara mubsiro. Tidaklah mereka itu melihat, sesungguhnya kami Allah itu telah menjadikan malam itu untuk istirahat, fihi, di dalamnya. Jadi malam itu misalnya untuk istirahat. Syukur-syukur beribadah malam hari pada Allah, tahajud, sholat malam, begitu. Nah, tidak, kalau malam malah kerja, ya di tempat hiburan, ya di mana-mana lah yang jelek-jelek itu kebanyakan, ya. Ada yang jual diri sampai malam sampai pagi tidak pulang. Nah, itu kan kebanyakan begitu itu, kebalikan dari kehendak Allah dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kalau kamu malam itu tidak istirahat, kalau malam kerja tapi kerja yang buruk-buruk, malam-malam ya. Jadi malam itu maunya disuruh istirahat. Wanaharo mubsiro, dan kalau siang hari itu untuk apa? Ya untuk mencari rezeki lah, bekerja.
Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun. Yang demikian itulah itu tanda bukti kekuasaan Allah. Allah kok bisa itu menciptakan malam gelap siang terang. Wah, tahu-tahu ada maksudnya itu. Sebab kalau orang dalam gelap itu maunya istirahat. Makanya sebaiknya kalau tidur itu suasananya jadi digelapin aja, matinya dimatiin. Satu ngirit, keduanya cepat tidur, bisa istirahat begitu. Kalau siang ya sudah, berhubung terang ya kemana-mana bisa cari rezeki begitu. Jadi adanya siang dan malam itu sebagai tanda bukti dari kekuasaan Allah demi untuk kepentingan orang-orang, terutama orang-orang yang beriman gitu. Wa yauma yunfakhu fisuri fawazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa qulun atauhu dakhirin. Dan ingatlah Muhammad, yunfakhu fisuri, ketika trompet atau sang sakala itu dibunyikan oleh malaikat Israfil, fawazi'a, maka terkejutlah makhluk yang ada di langit dan bumi. Jadi ini trompetnya besar sekali ya. Jadi sekali trompet seluruh dunia dengar semua. Bayangkan ya seberapa besarnya trompetnya Allah pada menjelang hari kiamat itu. Begitu trompet itu dibunyikan oleh malaikat Israfil, semua tahu itu, dengar sedunia ini. Wah, ini ada tanda-tanda ini, kiamat datang ini. Kita dibangunkan dari kubur ini, ya begitu. Ila masya Allah, yang tidak terkejut hanya orang-orang yang dikehendaki Allah, yaitu orang yang beriman. Orang beriman sudah tahu, oh saya yakin nanti akan datang kiamat. Aku udah tahu dulu di Al-Quran jelaskan kalau datang kiamat itu malaikat Israfil akan meniup trompet. Udah tahu, sudah itu tiupan Israfil tuh kiamat datang itu. Itu kalau orang mukmin begitu. Tapi orang yang kafir tidak pernah ngaji Al-Quran, tidak pernah dengar cerita seperti ini, ya sudah begitu trompet dibunyikan bingung dia. Bakulun atau dakhirin, dan semuanya manusia itu datang menghadap Allah dengan panggilan trompet itu dalam keadaan yang tertunduk, dingkluk terus, sudah tidak sempat menoleh kanan kiri, lalu melihat ke atas, melihat ke belakang cari teman, tidak bisa, hanya tunduk. Sudah merasa aku salah, aku akan diazab. Wah, ya begitu perasaannya. Wa taral jibala sabuha jamidatan wa ya tamurru maros sahab. Dan kamu sekalian para manusia akan melihat besok menjelang kiamat itu, gunung-gunung itu kamu mengiranya tidak bergerak. Wah iya, padahal mereka itu berjalan, bergerak seperti geraknya awan. Jadi besok gunung itu tidak berhenti di tempat itu, tidak, tapi berjalan. Ya seperti jalannya awan itu, yaitu kehendak Allah itu membuktikan bahwa memang juga akan dihancurkan gunung itu. Nanti kan hancur bersama tanah dari datar kan begitu. Ini hanya tanda-tanda kiamat seperti itu. Sun Allahilladzi ataqana kullu syai'in. Semua itu perbuatan ciptaan Allah yang dia itu menyempurnakan segala sesuatu. Jadi kalau sesuatu sudah disempurnakan, termasuk gunung-gunung, bumi, langit sudah sempurna seperti ini. Nanti sudah sampai jatahnya ya sudah akan dikembalikan kepada hasilnya, dihancurkan semuanya itu. Innahu khabirum bima taf'alu. Dan sungguhnya dia Allah itu maha tahu ya dengan apa yang kamu lakukan semuanya, para manusia. Itulah sekedar bayangan keadaan besok menjelang hari kiamat seperti itu. Tandanya kalau ditrompet oleh Israfil itu tadi. Manja'a bil hasanati falahu khairum minha. Maka barang siapa yang datang, maksudnya datang menghadap Allah pada hari kiamat itu dengan kebaikan, yaitu iman, ya Islam, beramal saleh, orang yang seperti itu mau ngaji Al-Quran, tahu isinya diamalkan, ya termasuk sholat, puasa, zakat, infak, haji, dan semuanya
yang perintah-perintah itu syariat Islam dilakukan. Kalau mereka berbuat seperti itu, dia datangnya itu khairum minha, dia itu ada lebih baik, datangnya dalam keadaan lebih baik. Wahum min faja'in yaumaidin aminun, dan mereka itu dari ketakutan pada hari itu kiamat itu orang-orang yang aman. Jadi orang tidak mempunyai rasa takut sama sekali. Orang sudah bekalnya bagus-bagus kok dijamin masuk surga, tidak takut. Tapi lain halnya kalau orang yang kafir di dunia tidak pernah berbuat baik sesuai dengan perintahnya Allah, tidak iman, tidak Islam, tidak salat, wah kerjanya hanya main judi, ya minum keras sampai berlomba kalau perlu sampai mati. Nah, kerjanya seperti itu ya sudah. Datang kiamat dia matanya terbelalak itu. Ada apa ini? Wah, matanya melek sampai lebar sekali, tidak ditutup-tutup. Mau lihat apa kejadian seperti ini? Selompet apa itu seperti? Ya begitu, itu orang yang kafir itu seperti itu. Makanya Allah menjelaskan, wa man jaa bis sayyiati faqubat wujuhuhum finnar. Loh, kalau orang yang datang menghadap Allah hari kiamat dengan membawa kejelekan, tidak iman, mereka kafir, musyrik, ya toh, munafikan. Kalau ketemu orang Islam ngaku Islam, kalau jauh dari Islam ngaku musuh Islam. Nah, orang munafik seperti itu, ya kafir, ya musyrik, ya munafik, itu pada akhirnya mereka datang pada Allah dengan membawa kejelekan. Faqubat wujuhum, maka disungkurkan wajah mereka itu dalam neraka. Maksudnya disungkurkan itu ya terjun ini, ya. Dari atas terjun laksana orang mandi di pemandian itu, yang naik di tingkat atas itu lalu terjun, yang jatuh ya wajahnya dulu gitu. Kalau terjun itu harus begitu. Nah, makanya kalau di akhirat orang kafir yang tidak beramal soleh, yang adanya hanya amal buruk-buruk, dia itu masuk ke neraka dengan terjun, wajahnya yang natap batu-batu di sama api-api di neraka itu. Bayangkan itu orang-orang kafir. Dengarkan ini pengajian model gini, mbok ya takutlah kamu, lalu takwa masuk Islam gitu. Hal tuzauna ila ma kuntum tamalun. Tidaklah kalian diberi balasan sama sekali kecuali apa yang telah kamu lakukan. Sudah tidak ada balasan kebaikan, ya kamu dihadap saja. Kamu kerjanya yang menipu, merampok, judi, atau membunuh, kemana-mana hanya berbuat jahat, merugikan orang lain, bikin kerusakan di dunia ini, ya sudah, amalmu seperti itu, kamu tidak ada balasan apa-apa kecuali kamu diadab dengan siksa api neraka gitu. Innama umirtu an abuda robbahadil balati alati karomaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Innama sesungguhnya umirtu aku Muhammad, aku ini diperintah an abuda robbah hadhil balad, supaya aku ini menyembah Tuhannya, ya Tuhannya negeri Mekah ini. Tuhannya negeri Mekah ya Allah itu, ada Ka'bahnya itu rumah Allah, yang setiap tahun orang kumpul ibadah haji itu ya negerinya Allah itu. Saya disuruh menyembah pada Allah di negeri Arab ini. Alladzi haramaha, dan dia itu telah menjadikan tanah haram. Jadi Mekah itu dijadikan tanah haram, terutama di sekitar Masjid Haram dengan Ka'bahnya itu. Walahu kullu syai'in, dan baginya di negeri itu segala sesuatu, dan bagi Allah itu segala sesuatu miliknya Allah, dan segala sesuatu yang ada di Mekah itu miliknya Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku ini diperintahkan untuk menjadi orang yang berserah diri, yaitu menjadi orang Islam. Nah itu inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati rabbil alamin, begitu. Wa an atlu wal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mundzirin. Wa an atlu wal Qur'an, dan agar aku membacakan ini Muhammad ini. Nabi Muhammad ngomong atau berbicara. Wa an atlu wal Qur'an, agar aku ini membacakan Al-Qur'an, yaitu itu mendakwakan isi Al-Qur'an. Lah Nabi Muhammad tidak ada, ya kita ini
Saya sebagai pemandu, saya membacakan Al-Quran, para pemirsa mendengarkannya, begitu. Pamani tada fa inama yahtadi, maka siapa yang dia itu mendapatkan petunjuk, maka sungguh dia itu mendapatkan petunjuk untuk dirinya. Jadi Allah memberi petunjuk pada seorang itu, ya petunjuk untuk dirinya. Jadi kalau dalam suatu keluarga yang rajin mengaji hanya bapaknya, anak istrinya tidak pernah ngaji, tidak dengar, ya sudah, ya dapat petunjuk ya bapaknya itu. Maunya ya anak istri diajak ngaji supaya semua dapat petunjuk, begitu. Soalnya petunjuk itu sifatnya pribadi-pribadi gitu loh, sesuai dengan namanya masing-masing. Ya, kalau anaknya tidak mau sholat, ya tidak mau berbuat baik, tidak mau ya belajar Al-Quran, ya sulit dapat petunjuk walaupun bapaknya kiai, begitu. Wa man dhalla faqul innama ana, dan siapa yang dia tersesat, maka katakanlah sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Jadi kalau ada yang tersesat, ya salah sendiri. Muhammad disuruh memberitahukan mereka, katakan umat, aku ini hanya sekedar pemberi peringatan kok, yang memberi petunjuk Allah. Aku memberi peringatan sudah tak lakoni kok kamu tidak mau, ya berarti kamu tidak dapat petunjuk. Itu urusan Allah, begitu maksudnya. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa qulil hamdu, dan katakan Muhammad, ya segala puji itu hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu hanya milik Allah yang menguasai alam semesta ini. Ya, jadi Muhammad disuruh mengatakan alhamdulillah. Sanyurikum, dia akan memperlihatkan pada kalian ayatihi, ayat-ayatnya. Fatarifunaha, maka kalian akan mengetahuinya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lalai atau lengah terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.